Coba bayangkan Anda sedang mengemudi sendirian di jalanan yang sangat sepi. Waktu nunjukin pukul 2 pagi. Tidak ada mobil lain, tidak ada pejalan kaki, polisi juga nggak ada, dan Anda tahu pasti tidak ada kamera pengawas di sana. Oke, situasi jalanan kosong melompong ya. Benar. Lalu, di persimpangan jalan, lampu lalu lintas tiba-tiba menyala merah. Nah, pertanyaannya untuk Anda, apakah Anda tetap menginjak rem dan berhenti? Wah, itu sih ujian psikologi yang klasik banget. Dan kenyataannya, situasi kayak gitu selalu berhasil mancing perdebatan. Kenapa tuh? Ya, karena kita suka berpikir bahwa aturan itu sifatnya hitam dan putih kan? Kayak berhenti atau jalan, benar atau salah. Bener banget, kalau di siang bolong pas lalu lintas padat dan semua orang liatin, kita semua mendadak jadi pengemudi yang paling taat hukum di dunia. Pasti itu. Karena ada tekanan sosial kan? Nah, tapi ketika Anda melangkah ke dunia bisnis, akuntansi, dan apalagi teknologi, lampu merah di jam 2 pagi itu bentuknya tidak sejelas itu. Tiba-tiba Anda ada di sebuah landscape yang abu-abu ya. Persis. Di mana keputusan yang kelihatannya menguntungkan perusahaan seringkali bergesekan dengan moralitas dan kelalaian bisa dengan sangat mudah menyamar menjadi kejahatan. Ini emang definisi mutlak dari wilayah abu-abu sih. Garis pemisah antara efisiensi bisnis, kelemahan sistem, dan kejahatan finansial yang disengaja itu seringkali setipis kertas. Setipis kertas. Dan itulah wilayah yang akan kita jelajahi bareng-bareng hari ini. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Halo semuanya. Untuk Anda yang selalu haus akan wawasan baru namun tidak ingin terjebak dalam kelebihan informasi atau jargon teknis yang bikin pusing, hari ini kita akan menelusuri sisi gelap dari dunia bisnis. Kita bakal bongkar banyak hal hari ini. Benar, kita akan membedah anatomi etika, lalu bagaimana kecurangan atau fraud benar-benar terjadi di lapangan, dan bagaimana sistem pertahanan sebuah perusahaan dibangun untuk mencegahnya. Mari kita bedah ini bersama-sama. Oke, mari kita mulai. Sumber kita hari ini apa nih? Sumber utama kita adalah sebuah buku yang sangat komprehensif, judulnya Accounting Information Systems, edisi ke-7 karya James A. Hall. Wah, buku James Hall ini legendaris sih di kalangan akademisi dan praktisi. Betul, buku ini pada dasarnya adalah peta jalan tentang bagaimana data mengalir, tapi kita akan membedah bab 3 yang secara khusus menyoroti saat sistem tersebut dirusak oleh manusia. Yang bikin buku ini sangat relevan adalah James Hall tidak hanya melihat teknologi sebagai deretan kode aja. Terus bagaimana dong? Dia melihat interaksi antara psikologi manusia, tekanan finansial, dan peluang yang muncul di dalam sistem tersebut. Jadi ada sisi manusianya yang sangat kental. Menarik banget. Jadi mari kita mulai dengan analogi lampu merah di jam 2 pagi tadi ya. Itu kan bentuk paling sederhana dari etika bisnis. Apakah kita melakukan hal yang benar saat tidak ada yang melihat? Betul, integritas dasar. Tapi sumber kita juga menyoroti satu fenomena yang lebih spesifik nih, yaitu etika komputer. Saya sering mikir, apakah etika komputer ini benar-benar sebuah masalah moral yang baru? Ataukah ini sekedar masalah lama yang kebetulan dikasih baju teknologi baru? Nah, itu perdebatan yang sangat hidup di kalangan ahli. Sebagian besar akademisi berpendapat bahwa teknologi itu sebenarnya tidak menciptakan jenis kejahatan yang benar-benar baru. Maksudnya pencurian tetaplah pencurian gitu. Tepat sekali. Mengubah angka di buku besar yang terbuat dari kertas pada tahun 1920-an, itu secara moral sama persis dengan memanipulasi baris kode di database hari ini. Sama-sama nipu ya. Benar. Tapi yang membedakan adalah teknologi bertindak sebagai kaca pembesar raksasa. Memperbesar dampaknya. Persis. Teknologi memperbesar skala, kecepatan, dan dampak dari tindakan tersebut secara eksponensial. Oh, saya paham. Jadi skalanya instan dan bisa merugikan ribuan orang dalam hitungan detik. Benar banget. Makanya James Hall membagi pemahaman kita tentang etika komputer ini ke dalam 3 level, supaya gampang dipahami. Oke, apa aja tuh 3 levelnya? Pertama ada level pop. Ini pemahaman dangkal yang sering kita lihat di berita sehari-hari. Kayak cerita tentang hacker atau virus komputer di film-film gitu ya? Nah iya, kayak gitu. Lalu yang kedua ada level theoretical, di mana para akademisi dan filsuf berdebat soal sifat dasar teknologi itu sendiri. Agak berat ya kalau yang itu. Lumayan. Tapi yang paling penting bagi kita, dan bagi Anda yang mendengarkan, adalah level ketiga, yaitu level para. Level parah? Gimana tuh maksudnya? Di level para ini, para profesional itu dituntut untuk punya kesadaran etika yang cukup untuk ngambil keputusan di dunia kerja yang nyata.
Oh, jadi aplikatif ya? Dan di level para inilah kita sering banget melihat benturan keras antara keamanan perusahaan dan privasi individu kan? Sangat sering. Gini, privasi kan keinginan dasar kita untuk mengontrol informasi tentang diri kita sendiri. Bener, kita nggak mau privasi kita dilanggar. Di sisi lain, keamanan adalah mandat perusahaan untuk melindungi aset dan data mereka. Nah, masalahnya muncul ketika perusahaan merasa bahwa untuk menjadi aman, mereka harus memantau setiap email, setiap ketikan keyboard karyawan. Wah, bahkan sampai setiap situs web yang dikunjungi ya? Iya, di titik mana keamanan yang agresif ini berubah jadi pelanggaran privasi yang justru merusak kepercayaan karyawan. Masuk akal. Jadi kalau seorang pemimpin perusahaan memutuskan bahwa keamanan itu berarti ngebaca pesan pribadi karyawannya, mereka sebenarnya udah menggeser standar etika dasar di perusahaan itu dong? Setuju banget. Dan yang menakutkan adalah ketika etika di tingkat atas mulai goyah, itu dampaknya bukan cuma bikin lingkungan kerja jadi nggak nyaman. Terus apa dampaknya? Kegagalan etika di ruang rapat direksi itu sering banget jadi gerbang pembuka menuju kejahatan finansial yang sebenarnya. Wah, merembet kemana-mana ya. Sampai-sampai pemerintah harus turun tangan kan. Sumber kita nyebutin soal Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX, khususnya Section 406. Bener. SOX ini kan undang-undang yang lahir dari puing-puing skandal korporasi raksasa Amerika di awal tahun 2000-an, kayak Enron gitu. Oke, terus Section 406 ini ngatur apa spesifiknya? Aturan ini pada dasarnya memaksa perusahaan publik untuk memiliki dan mengungkapkan kode etik mereka, khusus untuk pejabat keuangan senior. Jadi khusus buat bos-bos yang pegang duit ya? Iya, karena pemerintah sadar kalau orang-orang yang ngendalian uang ini nggak punya kompas moral yang diikat oleh hukum yang kuat, seluruh pasar saham bisa runtuh. Menarik. Nah, ini membawa kita pada lompatan dari sekedar etika yang buruk ke tindakan kriminal sungguhan, yaitu fraud atau kecurangan. Tapi tunggu sebentar, saya harus ngasih sedikit pushback di sini. Oke, silakan. Gimana tuh? Mari kita bicara realita lapangan aja deh. Saya sering lihat akuntan atau admin keuangan yang lembur sampai jam 2 pagi pas musim pajak. Mereka kelelahan, minum kopi terlalu banyak, terus akhirnya nggak sengaja nambahin satu angka nol ekstra di laporan pengeluaran. Kejadian yang sangat lumrah itu. Nah kan, masa iya mereka ini langsung dicap sebagai pelaku kriminal, disamain sama koruptor, dan dijeblosin ke penjara? Di mana letak garis batasnya coba? Itu pertanyaan yang sangat kritis, dan hukum sebenarnya punya pemisahan yang sangat tegas untuk kasus kayak gitu. Syukurlah kalau gitu, terus gimana misainnya? Kesalahan pencatatan karena kelelahan atau kebodohan, sefatal apapun itu, secara hukum bukanlah fraud. Oke. Yang sangat menarik di sini adalah, supaya sebuah tindakan bisa diseret ke pengadilan dan sah disebut sebagai fraud, harus ada 5 syarat tak terpisahkan yang terpenuhi. 5 syarat. Oke, mari kita bedah ke 5 syarat itu satu persatu. Siap. Pertama, harus ada representasi yang salah atau penyembunyian kebenaran. Jadi ada unsur bohongnya ya? Betul. Kedua, itu harus berupa fakta material. Artinya, kebohongan itu ukurannya cukup besar, sampai bisa mempengaruhi keputusan seseorang. Nggak cuma bohong kecil-kecilan soal harga teh manis gitu ya. Terus yang ketiga? Ketiga, nah ini yang menjawab skenario akuntan lelah Anda tadi. Harus ada niat, intent. Harus ada niat yang disengaja untuk menipu. Niat, itu kata kuncinya berarti? Persis. Keempat, pihak korban harus benar-benar percaya dan bergantung pada informasi palsu tersebut. Dan kelima? Kelima, harus ada kerugian finansial atau cedera nyata yang diderita oleh korban gara-gara kebohongan itu. Oke, saya nangkap sekarang. Jadi kalau saya kelelahan dan salah ngetik angka 0, itu namanya bencana akuntansi, tapi bukan fraud. Betul, itu cuma human error. Tapi kalau saya sadar bahwa bonus saya nggak akan cair bulan ini, lalu saya dengan sengaja ngehapus satu angka 0 dari kolom pengeluaran supaya keuntungan perusahaan terlihat naik. Nah, barulah itu sah disebut fraud, karena ada niat jahat di situ. Jelas banget sekarang. Dan di dunia nyata, auditor membagi fraud ini jadi 2 kategori yang cara mainnya sangat berbeda kan? Employee fraud dan manajemen fraud. Bener banget. Keduanya ini ibarat bumi dan langit. Gimana tuh bedanya? Kalau employee fraud, itu sifatnya sangat pragmatis. Karyawan biasa atau non-manajemen mencuri aset perusahaan secara langsung. Kayak ngambil uang dari mesin kasir gitu? Iya, atau nyolong barang dari gudang. Terus mereka harus ngubah barang itu jadi uang tunai
dan setengah mati berusaha nutupin jejak mereka di sistem, biar nggak ketahuan bosnya. Jadi mereka ngelabui sistem dari bawah ya. Lalu gimana dengan manajemen fraud? Nah, ini yang sering menghancurkan perusahaan dari dalam. Manajer tingkat atas atau eksekutif tuh biasanya nggak membuang waktu buat nyolong laptop dari meja kantor. Kelasnya udah beda ya. Terus apa yang mereka curi? Mereka memanipulasi laporan keuangan itu sendiri. Kenapa? Karena bonus mereka atau opsi saham mereka yang nilainya jutaan dolar itu terikat erat pada seberapa bagus kinerja perusahaan di atas kertas. Wah, jadi mereka mainnya di angka laporan ya? Betul. Dan karena mereka bosnya, mereka pakai transaksi bisnis yang sangat kompleks dan seringkali berlindung di balik otoritas mereka untuk ngelewatin sistem keamanan yang biasanya ngikat karyawan biasa. Paham. Untuk ngasih Anda pendengar kita gambaran betapa gilanya masalah ini, buku ini ngutip sebuah studi raksasa dari Asosiasi Penguji Kecurangan Bersertifikat atau ACFI tahun 2008. Data ACFI ini selalu jadi patokan utama kita. Dan datanya ngeri banget. Mereka mengestimasi kerugian global akibat fraud itu mencapai 7% dari total pendapatan tahunan bisnis. 7%. Itu angka yang masif loh untuk skala global. Anda tahu angka nominalnya berapa? 994 miliar dolar. Nyaris 1 triliun dolar menguap begitu saja setiap tahun. Benar-benar uang yang luar biasa banyak loh. Dan bagian yang bikin geleng-geleng kepala adalah data demografis pelakunya. Mari kita main tebak-tebakan sedikit nih. Boleh. Gimana tuh tebak-tebakannya? Menurut Anda, siapa yang secara statistik mencuri lebih banyak uang perusahaan? Seorang staf biasa lulusan SMP atau seorang eksekutif senior dengan gelar master? Kalau secara intuitif aja ya, kita kan pasti berharap pendidikan tinggi dan gaji besar di tingkat eksekutif bakal mencegah seseorang buat nyolong kan? Logikanya sih gitu. Tapi kenyataannya justru berbalik 180 derajat. Gimana tuh datanya? Data ACFE nunjukin kalau karyawan biasa itu rata-rata bikin kerugian sekitar 70.000 dolar. Tapi kerugian yang disebabkan oleh eksekutif atau pemilik melonjak jadi rata-rata 834.000 dolar. Wow, jadi hampir 10 kali lipatnya ya? Bener, pelaku dengan gelar pascasarjana mencuri 5 kali lipat lebih banyak daripada yang cuma punya ijazah SMA. Itu ironis banget sih. Dan yang paling mengerikan, ketika 2 orang atau lebih mutusin buat berkolusi atau bekerja sama nyurangin sistem, kerugiannya langsung tembus angka $500 juta per kasus. Angka-angka yang Anda sebutin itu sebenarnya adalah cerminan langsung dari apa yang di dunia akuntansi sering kita sebut sebagai the fraud triangle atau segitiga kecurangan. Segitiga kecurangan? Apa aja tuh sudut-sudutnya? Pertama, tekanan atau pressure, kedua etika, dan ketiga peluang atau opportunity. Bisa kasih contoh tekanan itu kayak gimana? Tekanan bisa berupa masalah utang judi pribadi, atau bisa juga bos yang nuntut pertumbuhan laba 20% di tengah kondisi ekonomi yang lagi resesi. Jadi ada dorongan kuat dari dalam atau dari luar ya? Terus etika? Etika itu soal seberapa longgar prinsip moral mereka. Bisa nggak mereka merasionalisasi perbuatannya? Kayak mikir, saya cuma minjem kok, nanti juga diganti. Pembenaran diri ya. Lalu yang ketiga, peluang. Nah, ini dia. Faktor tunggal yang paling ngejelasin kenapa eksekutif berpendidikan tinggi nyolong 10 kali lipat lebih banyak adalah satu kata ini, peluang. Karena mereka yang memegang kunci ke seluruh ruangan di perusahaan kan? Tepat. Ini bukan berarti eksekutif itu dari sananya lebih jahat dari karyawan biasa. Tapi mereka punya akses yang nyaris tak terbatas ke rekening bank perusahaan, ke database, dan mereka punya kekuasaan buat nyuruh bawahan supaya mengabaikan prosedur operasional. Wah, bener juga ya. Kalau atasannya yang nyuruh ngelanggar aturan, bawahannya pasti takut nolak. Betul. Dan kolusi juga beroperasi pakai prinsip yang sama. Maksudnya kolusi menciptakan peluang baru. Iya, ketika 2 orang berkolusi, mereka secara artifisial nyiptain peluang baru dengan cara saling nutupin jejak satu sama lain di dalam sistem. Disinilah bagian yang sangat menarik. Jika peluang adalah senjata utama yang mereka gunakan, bagaimana persisnya mereka menarik pelatuknya? Bagaimana taktik kotor ini bekerja di dunia nyata? Kalau ngomongin taktik, secara umum ada 3 kategori besar modus operandi fraudium. Apa aja itu? Pertama, penyataan palsu, kedua, korupsi, dan ketiga, penyalahgunaan aset.
Bari kita mulai dari yang skalanya paling masif dulu deh. Pernyataan palsu atau manipulasi laporan keuangan. Buku ini nyebutin skandal Enron dan WorldCom yang legendaris itu kan? Oh, dunia akuntansi itu nggak pernah sama lagi setelah 2 skandal raksasa itu meledak. Kasus WorldCom itu contoh sempurna dari manipulasi laporan keuangan. Mereka ngelakuin apa yang disebut sebagai mengkapitalisasi biaya operasi. Tunggu. Mengkapitalisasi biaya operasi. Gimana cara kerjanya? Biar masuk akal buat pendengar kita yang mungkin bukan akuntan. Oke, gini. Bayangkan Anda adalah perusahaan telekomunikasi raksasa yang ngabisin miliaran dolar buat merawat dan memperbaiki kabel jaringan setiap bulan. Oke, perawatan rutin ya. Normalnya uang yang keluar itu dicatat sebagai biaya atau beban operasional. Beban itu kan langsung memotong keuntungan Anda di bulan tersebut. Bikin perusahaan kelihatan lagi kesulitan uang. Masuk akal. Uang keluar berarti profit turun. Nah, yang dilakuin sama eksekutif WorldCom adalah mereka berbohong. Mereka mencatat biaya perbaikan kabel yang miliaran itu sebagai aset jangka panjang. Wah, gimana tuh analogi sederhananya? Analogi sederhananya gini, bayangkan Anda lagi bangkrut, lalu Anda beli secangkir kopi seharga Rp50.000. Oke, saya beli kopi 50.000. Alih-alih mencatat 50.000 itu sebagai uang jajan yang udah hilang terminum, Anda meyakinkan pihak bank bahwa kopi itu adalah investasi properti jangka panjang yang justru nambah kekayaan Anda. Gila, jadi tiba-tiba perusahaan yang sebenarnya lagi berdarah-darah kelihatannya malah kayak mencetak keuntungan miliaran dolar ya? Persis banget. Itu sulap akuntansi tingkat dewa, tapi efeknya menghancurkan. Benar-benar manipulasi yang gila. Tapi skema tingkat tinggi kayak gitu kan cuma mencakup sebagian kecil kasus ya? Betul loh. Itu kasus-kasus langka yang masuk berita nasional aja. Sebagian besar, sekitar 90% dari semua kasus fraud, justru jatuh ke kategori penyalahgunaan aset. Murni mengambil harta perusahaan. Benar. Dan di sini ada 2 istilah yang sering bikin orang awam bingung nih. Skimming dan cash larceny. Nah, coba bayangkan Anda bekerja di sebuah kebun apel raksasa. Oke, kebun apel. Skimming itu terjadi sebelum uang atau aset sempat masuk ke sistem. Anda lagi asik metik apel dari pohon, lalu Anda diam-diam masukin 5 buah apel ke dalam jaket Anda sebelum apel itu dilempar ke keranjang panen mandor. Dan dari kacamata perusahaan, 5 apel di jaket Anda itu tidak pernah eksis. Karena belum dicatat kan? Benar. Karena tidak pernah dihitung dan dicatat di keranjang panen, perusahaan nggak akan pernah sadar ada barang yang hilang. Ini bikin skimming sangat-sangat sulit buat dideteksi. Kalau di dunia nyata, skimming ini contohnya kayak gimana? Kayak pegawai toko yang nerima uang tunai dari pelanggan, terus uangnya langsung dikantongin, dan struk tagihannya dibuang gitu aja ke tempat sampah. Transaksinya nggak pernah masuk mesin kasir. Licin banget ya. Nah, bedanya sama cash larceny. Larceny itu adalah pencurian setelah fakta. Pakai analogi apel tadi gimana tuh? Apel-apel tadi udah dimasukkan ke keranjang, mandornya udah nyatet di bukunya tertulis ada 100 apel. Lalu pas mandornya lengah, Anda ngambil 5 dari keranjang tersebut. Nah, kalau yang ini di sore hari, sistem pasti bakal teriak. Teriak gimana? Iya, sistem bakal nanya, tunggu dulu, di catatan tertulis 100, kenapa pas dihitung fisiknya cuma ada 95? Pasti langsung ketahuan ada yang nyolong. Benar, makanya larceny lebih gampang ketahuan. Tapi yang paling licin di antara semuanya adalah billing schemes atau skema penagihan. Disinilah perusahaan secara otomatis mengirimkan uangnya sendiri ke kantong si pencuri. Ini favoritnya para pelaku fraud di kantoran sih. Salah satu caranya adalah membuat perusahaan cangkang atau shell company kan? Iya. Ini skema idaman buat karyawan yang punya wewenang bayar vendor perusahaan. Karyawan ini bikin identitas pemasok fiktif di dalam sistem komputer perusahaan. Pemasok bodong gitu ya? Terus gimana? Lalu mereka merakit sekumpulan dokumen palsu, ada pesanan pembelian palsu, ada laporan penerimaan barang palsu, seolah-olah barangnya udah tiba di gudang, dan akhirnya invoice atau tagihan palsu. Jadi semua dokumennya itu saling memvalidasi satu sama lain ya? Bener banget. Komputer perusahaan ngecek, pesanan ada, bukti terima barang ada, tagihannya cocok. Sistem yang nggak curiga ini kemudian dengan santainya mencetak cek bernilai ratusan juta rupiah untuk membayar si vendor. Dan tebakan saya, uang itu ujung-ujungnya masuk ke rekening pribadi si karyawan tersebut. Anda 100% benar. Lebih gila lagi, sumber kita juga nyebut soal pass-through fraud. Oh, ini versinya lebih canggih lagi dari shell company. Pelaku membuat vendor palsu, lalu vendor palsu ini menerima pesanan dari perusahaannya.
Tapi alih-alih mengirim barang fiktif kayak tadi, si vendor palsu ini beneran beli barang asli dari pabrik yang sah dengan harga pasar. Katakanlah harga aslinya 100 juta. Berarti barangnya beneran dikirim ya? Betul. Tapi vendor palsu ini kemudian mengirimkan tagihan ke perusahaannya sendiri dengan harga yang udah di markup. Misalnya jadi 150 juta. Pinter banget. Perusahaan dapat barang yang mereka butuhkan, kualitasnya sesuai, jadi nggak ada satupun orang gudang yang curiga. Tapi si pelaku dengan cantiknya mengantongi selisih 50 juta rupiah tanpa ngeluarin modal sedikit pun. Benar-benar perampokan tanpa senjata. Dan jangan lupakan ancaman ketiga, korupsi. Ah iya, korupsi. Ini bukan cuma soal penyuapan biasa kan, di mana vendor ngasih uang pelicin biar menang tender? Bukan cuma itu, ada juga versi kebalikannya, yaitu pemerasan ekonomi. Pemerasan ekonomi? Di sini, justru karyawan perusahaannya yang jadi predator. Mereka ngancam vendor yang sah, kayak ngomong, kalau Anda tidak membayar saya 10% secara pribadi bulan ini, kontrak perusahaan Anda bulan depan akan saya putus. Wow, main ancam ya. Mendengar betapa mudahnya sistem dimanipulasi dari sulap kopi menjadi aset miliaran, terus metik apel sebelum dihitung sampai ngerakit vendor siluman, ini pasti bikin Anda sebagai pendengar mulai merasa parno kan? Sangat wajar kalau merasa rentan. Jika lubangnya ternyata sebanyak ini, pertanyaannya adalah bagaimana sebuah organisasi bisa selamat? Nah, disinilah kita masuk ke topik perisai perusahaan, yaitu pengendalian internal atau internal control. Jadi apa makna dari semua ini bagi Anda? Pengendalian internal ini kan bukan sekadar tumpukan dokumen SOP yang membosankan itu kan? Jelas bukan? Ini adalah sebuah ekosistem pertahanan yang aktif. Tujuannya ada 4. Mengamankan aset dari pencurian, memastikan catatan akuntansi akurat, mempromosikan efisiensi, dan memaksa semua orang mematuhi kebijakan manajemen. Sumber kita memperkenalkan satu konsep yang sangat mudah dipahami buat ngebayangin ini. Model PDC, Preventive, Detective, Corrective. Betul, model PDC ini gampang banget dibayangin. Mari kita aplikasikan ini ke dalam skenario keamanan rumah Anda sendiri. Kontrol preventif atau pencegahan itu ibarat gembok besi di pintu dan teralis di jendela rumah Anda. Tujuannya buat memblokir masalah sebelum benar-benar terjadi kan? Persis. Dalam bisnis, ini tuh kayak mendesain perangkat lunak yang secara otomatis menolak untuk memproses pesanan kalau stafnya lupa memasukkan nomor induk pelanggan. Sistem secara paksa memaksa orang untuk melakukan hal yang benar. Itu preventif. Lalu lapis kedua ada kontrol detektif. Kita semua tahu nggak ada gembok yang nggak bisa dibobol kalau pencurinya cukup gigih. Benar, selalu ada celah. Jadi Anda memasang alarm rumah. Alarm ini emang nggak bisa menghentikan pencuri yang udah terlanjur memecahkan jendela, tapi dia bakal membunyikan sirine super keras. Buat ngasih tahu Anda kalau pertahanan pertama udah gagal ya. Betul. Kalau di perusahaan, kontrol detektif ini bentuknya kayak auditor yang tiba-tiba ngelakuin pemeriksaan mendadak dan nemuin ada ketidakcocokan antara jumlah barang fisik di gudang dengan catatan di komputer. Oke. Terakhir, kontrol korektif. Setelah alarm berbunyi dan pencurinya kabur, apa yang Anda lakukan? Masa iya jendelanya dibiarin bolong gitu aja? Nah, pasti nggak kan? Anda memanggil polisi, memperbaiki jendelanya, dan mungkin nambahin kamera pengawas baru. Jadi korektif itu adalah langkah menyelidiki penyebab masalahnya dan memastikan celah yang bolong tadi ditutup permanen supaya nggak keulang. Tepat. Dan pemerintah AS lewat SOX tadi udah nggak mau kompromi lagi soal ini. Mereka merekomendasikan sebuah kerangka kerja yang sangat kuat yang disebut KOSO. Framework KOSO ini pada dasarnya adalah cetak biru pertahanan yang diwajibkan oleh hukum. Dan kalau kita bicara bangunan, elemen paling bawahnya, fondasi absolut dari cetak biru ini, disebut lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian. Gimana cara gampang mahaminnya? Sederhananya, ini adalah tone at the top, atau budaya etika yang diciptakan oleh pucuk pimpinan. Gini deh, kalau atap rumah Anda bocor parah, nggak peduli seberapa mahal dan canggih sistem alarm atau gembok yang Anda pasang di dalam rumah, bagian dalamnya pasti bakal basah dan membusuk juga. Wah, analogi yang bagus banget. Jadi, kalau manajemen puncak secara terbuka sering melanggar aturan etika, ngasih contoh buruk, atau menekan karyawan dengan target yang mustahil dicapai demi bonus akhir tahun, maka lingkungan pengendalian itu hancur berantakan. Karyawan di bawah pasti langsung nangkap sinjal dong. Mereka bakal mikir, di perusahaan ini etika mah cuma tulisan di dinding doang. Persis. Dan
Disitulah fraud tumbuh subur. Nah, asumsinya sekarang atapnya udah diperbaiki dan budaya perusahaannya udah bagus nih. Barulah perusahaan membangun dinding pertahanan yang spesifik. James Hall menjabarkan ada 6 jenis aktivitas pengendalian fisik. 6 lapis dinding pertahanan ya? Benar. Alih-alih membacakan daftarnya yang kaku, mari kita jadikan ini sebuah skenario perampokan aja. Seru nih, kayak film heist ya. Katakanlah saya adalah karyawan jahat yang ingin mencuri uang perusahaan Anda. Pertahanan pertama yang akan menghalangi saya adalah... Otorisasi transaksi. Artinya, Anda nggak bisa sembarangan memesan barang atau ngeluarin uang tanpa persetujuan dari supervisor atau sistem. Ada yang ngecek. Betul. Tapi kalau saya berhasil ngebujuk atau ngelabui supervisor buat ngasih otorisasi, saya akan menabrak dinding kedua yang paling krusial. Pemisahan tugas atau segregation of duties. Nah, jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, ini adalah senjata pamungkas untuk menghancurkan sudut peluang pada segitiga fraud tadi. Hukum besinya gimana tuh? Hukum besinya simple tapi mematikan. Tidak boleh ada satu orang pun yang diizinkan untuk mengotorisasi transaksi, mencatat transaksi itu ke pembukuan, dan memegang aset fisiknya sendirian. Ini brilian sih, karena sistem ini langsung menyerang psikologi pelakunya kan? Betul. Kalau saya yang bertugas menjaga barang di gudang persediaan, saya secara sistem tidak boleh memiliki password untuk memperbarui buku besar akuntansi di komputer. Tepat sekali. Karena kalau Anda pegang kendali atas fisik barang dan catatannya sekaligus, Anda bisa dengan gampang nyolong barang itu, lalu menghapus catatannya, seolah barang itu emang nggak pernah ada. Dan dengan memisahkan tugas ini ke departemen yang berbeda, sistem secara halus memaksa saya untuk mencari rekan kerja dan memintanya bekerja sama. Iya. Dan secara psikologis, berjalan ke meja rekan kerja terus berbisik, maukah kamu berkomplot denganku buat ngerampok perusahaan kita? Itu adalah lompatan moral yang sangat menakutkan bagi kebanyakan orang normal. Hambatan mentalnya terlalu tinggi ya? Betul. Makanya pemisahan tugas ini efektif banget. Tapi pertanyaannya, gimana kalau perusahaannya kecil dan pegawainya cuma sedikit? Nggak bisa dipisah-pisah tugasnya. Disitulah dinding ketiga masuk. Supervisi. Kalau Anda nggak bisa memisahkan tugas karena kurang orang, manajemen harus turun gunung dan ngawasi pekerjaan karyawan dengan sangat ketat untuk mengkompensasi risiko tersebut. Oke, lalu dinding keempat adalah catatan akuntansi. Ini tuh ngebangun jejak audit yang tak terputus. Dari nota kertas, masuk ke jurnal harian, lalu ke buku besar. Jadi kalau auditor lihat angka penjualan akhir bulan, mereka harus bisa melacak jejak remah rotinya mundur terus sampai nemuin faktur asli yang dicetak berminggu-minggu lalu. Kalau jejaknya putus, berarti ada masalah. Dinding kelima adalah kontrol akses. Ini murni soal keamanan fisik dan digital. Contohnya mengunci berangkas pakai kombinasi, atau memasang scanner kartu ID di pintu gudang. Dan yang nggak kalah penting, membatasi akses database hanya kepada karyawan yang benar-benar membutuhkannya. Nggak ada alasan dong buat staf pemasaran untuk punya akses ke database penggajian karyawan. Bener, itu namanya pembatasan hak akses. Dan dinding pertahanan terakhir yang keenam, verifikasi independen. Pengecekan silang oleh pihak yang netral. Ini gampangnya kayak double check. Sebelum barang yang udah dikemas dimasukkan ke truk pengiriman, ada staf lain yang nggak terlibat sama sekali dalam penyiapan barang, bertugas menghitung ulang. Mencocokkannya dengan pesanan pelanggan ya. Memastikan nggak ada staf gudang yang mencoba ngirim barang ekstra ke alamat rumah temannya sendiri. Persis. Semua perisai perlindungan yang kita bahas ini mungkin terdengar seperti akal sehat dasar aja kan? Iya sih, kelihatannya standar banget. Namun, fakta di lapangan nunjukin betapa seringnya perusahaan secara sengaja mengabaikan kontrol dasar ini. Alasannya macam-macam. Demi kecepatan lah, mau memotong biaya operasional lah, atau karena mereka merasa terlalu percaya pada karyawan senior yang udah kerja puluhan tahun. Mengandalkan rasa percaya buta itu bahaya banget di bisnis. Dan itulah alasan utama mengapa SOX, khususnya lewat pasal 302 dan 404, mengambil langkah yang sangat drastis. Apa yang mereka wajibkan? Hukum kini secara literal memaksa CEO dan CFO perusahaan publik untuk meninjau secara pribadi dan menandatangani dokumen yang menjamin bahwa sistem pengendalian internal ini benar-benar berfungsi. SOX itu benar-benar membalikkan narasi pertanggungjawaban 180 derajat. Maksudnya, narasi pertanggungjawaban? Di era skandal Enron dulu,
Eksekutif tuh bisa dengan gampangnya angkat tangan di pengadilan, terus nyalahin auditor eksternal, sambil ngomong, wah, saya sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan para manajer di bawah saya. Lempar batu sembunyi tangan ya. Iya, tapi sekarang hukum menyatakan dengan tegas, ini adalah perusahaan yang Anda pimpin, dan sistem pertahanan ini adalah tanggung jawab mutlak Anda. Jika Anda berbohong atau abai, Anda yang akan dipenjara. Wah, ancamannya langsung ke ranah pidana untuk eksekutifnya. Kita udah menempuh perjalanan intelektual yang luar biasa nih hari ini. Dari mengeksplorasi wilayah abu-abu di mana etika tergerus oleh teknologi, hingga membedah bagaimana kecurangan di tempat kerja digerakkan oleh tekanan, rasionalisasi, dan peluang. Kita juga udah lihat secara nyata gimana perusahaan ngebangun benteng pertahanannya pakai model PDC dan pemisahan tugas. Bagi Anda yang mendengarkan, pengetahuan yang kita bedah hari ini adalah perisai pelindung yang sangat krusial. Entah Anda seorang mahasiswa yang lagi belajar sistem, seorang profesional muda yang ingin memahami manuver kantor, atau manajer yang berusaha menjaga integritas tim Anda. Betul, ini bekal yang penting banget. Memahami anatomi kejahatan kerah putih dan logika di balik pengendalian internal menjadikan Anda sangat peka terhadap misinformasi bisnis. Anda sekarang tahu dengan pasti di mana letak titik-titik buta yang sering dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Dan ngebahas titik buta itu sebenarnya memunculkan satu renungan kritis mengenai masa depan kita nih. Renungan apa tuh? Sumber utama kita nekanin bahwa dalam sistem informasi tradisional, titik paling rentan untuk terjadinya fraud adalah pada tahap pengumpulan data, yaitu saat tangan manusia ngetikin informasi ke dalam keyboard komputer. Oke, karena di situ manusianya bisa bohong kan. Terus bayangan masa depannya gimana? Nah, mari kita proyeksikan. Ini 10 tahun ke depan. Jika sistem otomasi tingkat tinggi dan artificial intelligence akhirnya ngambil alih secara penuh proses pencatatan, klasifikasi, dan bahkan gantiin sistem pemisahan tugas manusia. Menghilangkan hampir seluruh interaksi manusia langsung dari entry data dasar ya. Iya, pertanyaannya, apakah fraud benar-benar akan punah? Ataukah sudut peluang pada segitiga fraud itu cuma sekedar berevolusi? Berevolusi menjadi apa? Mengubah para pelaku kejahatan dari yang dulunya cuma pemalsu dokumen kertas menjadi manipulator algoritma bayangan. Mereka mungkin bisa merampok miliaran dolar dalam hitungan mikrodetik, dan itu bakal 100 kali lebih sulit buat dideteksi oleh auditor manusia. Wah, itu sebuah teka-teki pemikiran yang sangat brilian untuk Anda eksplorasi lebih jauh. Masa depan fraud itu bentuknya bakal beda banget. Kembali ke analogi kita di awal banget nih. Jika persimpangan jalan raya yang sepi di jam 2 pagi, itu kini diawasi dan dikendalikan sepenuhnya oleh robot dan sensor AI yang nggak pernah tidur. Apakah pengemudinya tetap berhenti? Ya, apakah pengemudi yang sendirian itu mutusin buat nginjek rem karena dorongan kompas etika di dalam hatinya, atau sekedar karena ia sadar ia tidak lagi punya peluang teknis untuk meretas sistem tersebut? Pertanyaan yang bikin merinding sih itu. Terima kasih karena telah meluangkan waktu berharga Anda untuk membedah materi yang luar biasa ini bersama kami. Terima kasih semuanya. Teruslah mengasah rasa ingin tahu Anda, jangan pernah berhenti mempertanyakan apa yang terlihat di permukaan, dan sampai jumpa di penjelajahan pikiran kita berikutnya.